Oke, selamat siang adik-adik. Bertemu kembali dengan saya Anjar Pinem. Materi kita kali ini di dasar desain grafis, kita akan mencoba membuat layout brosur untuk media promosi. Sebelumnya saya berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saya ingatkan kembali jika ada kuis dan latihan yang lainnya, saya harap adik-adik mengerjakannya dengan baik karena hal tersebut dapat menambah penilaian adik-adik nantinya. Karena kita melihat nilai mid semester kemarin banyak kita yang hampir-hampir bahkan ada yang tidak lulus KKM. Itu saya ingatkan kembali adik-adik untuk tetap mengerjakan tugas kuis dan latihannya. Gitu ya. Nah, di sini untuk membuat layout brosurnya kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Di sini kita coba buka aplikasi CorelDRAW-nya. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini muncul halaman pertama untuk CorelDRAW-nya ya. Kemudian untuk membuat layar atau halaman baru kita pilih icon ini atau new ya, new atau file new boleh, atau langsung Ctrl N juga boleh. Saya pilih ini. Oke, di sini kita akan atur ukuran kertas nantinya. Sini saya buat dulu title-nya atau judul file ini, layout brosur. Oke, di sini kita gunakan kertasnya A4 ya. A4 misalnya seperti ini. Oke, warnanya CMY ya Kak, karena ini nantinya akan dicetak. Misalnya kita asumsikan ini akan dicetak gitu. Oke, kita okekan, maka akan muncul halaman kertas kita atau halaman kerja kita. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ingin membuat flyer atau brosur ini secara landscape. Jadi kita tinggal merubah saja posisi kertas kita seperti ini. Nah, ini ukurannya adalah 297 ya, 297 dikali 210 mm. Jadi lebar kemari 297 mm atau 29,7 cm, sedangkan ke bawah itu 210 mm. Nah, kita akan membuat ini menjadi dua bagian gitu ya. Yang pertama kita akan buatkan dia seperti ini ya. Nah, kita bagi dua saja langsung. Berarti kalau 297 bagi dua, kita buka aja. Oke, kita langsung bagikan saja. 297 bagi 2 sama dengan 148,5. 148,5 berarti lebarnya ini kita gunakan 148,5. Oke, kita enter. Kalau tingginya 210 tetap ya. 210. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan ini sebagai untuk halaman depannya. Nanti ini kita copy Ctrl C ya. Kemudian Ctrl V. Vektor ya, vektor. Jadi kita tinggal satukan ini, misalnya seperti ini kita mau buat sejajar, kita tinggal select saja ini dua-dua, misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada untuk membuatkan alignment distraptnya, kita pilih ini, ada alignment distrapt ini seperti ini ya. Kita pilih dia untuk ya, kita pilih alignment strap ini, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita mau sejajar atas, maka ini sudah sejajar. Nah, kita tinggal tarik saja kemari, tekan aja shift di keyboard, maka sejajarnya tidak akan berubah. Misalnya seperti ini. Oke, kalau misalnya kurang ini, kita tinggal zoom saja, klik ini, zoom ya. Kita tinggal arahkan seperti ini, kemudian kita tinggal geser saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti ada satu halaman, kita tekan F4 untuk mengembalikan penampilan awal atau keseluruhan. Nah, di sini ada satu halaman, di sini halaman berikutnya gitu. Nah, sekarang kita akan coba membuat layout ya, layout untuk mempromosikan satu media. Misalnya di sini kita buat modelnya misalnya seperti ini.
Adik-adik perhatikan ya, saya kontrol convert to klik kanan, kemudian saya convert ke kanvas supaya kita bisa memanipulasi line-line-nya. Kemudian saya coba Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk mempeskan. Kemudian saya pilih shape ya, shape ini kita akan tarik misalnya seperti ini ya. Kemudian misalnya saya tambah lagi di sini supaya nanti ini kita tambah add node-nya. Jadi node ini maksudnya kita bisa buatkan titik untuk pengambilan mana yang akan kita tarik, misalnya seperti ini. Nah, kemudian saya buatkan ini, saya pilih model convert curve-nya. Ini curve, jadi nanti misalnya saya pilih ini, dia bisa kita buatkan melengkung seperti ini, seperti curve misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tarikkan lagi ini saya buat curve lagi, kita tinggal klik saja di sini, kemudian kita pilih curve, maka ini sudah bisa kita tarik, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya nanti kita punya layer yang pertama. Nah, kemudian di sini saya membuat backgroundnya ini di kotak yang pertama tadi. Ini kotak pertama saya buat warnanya misalnya warna hijau seperti ini. Kemudian yang ini saya buatkan misalnya warna kuning seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya copy kembali, yang warna kuningnya saya copy kembali, saya copy, kemudian saya gunakan lagi shape, kita gunakan misalnya modelnya seperti ini, lagi di sini, ya, misalnya nanti seperti ini, ya, atau saya coba hapus saja ini, delete, ini saya hapus saja, delete, ya, kemudian ini saya kembalikan ke garis lurus seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan mencoba membuat kontak personnya, misalnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini saya buat warnanya warna biru, misalnya seperti ini. Oke, ini tergantung inspirasi adik-adik saja, pewarnaannya terserah. Nah, kemudian di sini akan saya buatkan sebuah logo, ya, sebuah logo yang kita download dari internet. Misalnya kita download logo Corel misalnya. Oke, ini misalnya logo Corelnya seperti ini. Kita cari misalnya yang PNG lah ya, yang transparan. Oke, misalnya ini. Nah, ini saya coba download file PNG-nya. Oke, saya download file PNG-nya. Ini saya unduh. Ya, kita tunggu unduhannya. Oke, ya sudah saya klik. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke dalam aplikasi Corel kita, maka akan muncul simbol atau logo Corel Draw. Nah, misalnya seperti ini. Saya mau buat di sini misalnya. Oke, kalau misalnya ini tidak jelas, kita tinggal mengganti atau merubah warna latar kita seperti apa. Misalnya kalau kita buat putih saja, cantik nggak? Oke, ini karena gambarnya kurang bagus, jadi kita tinggal mencari yang lebih bagus saja. Ini sebagai contoh saja ya, supaya adik-adik tahu penggunaannya. Nah, kemudian kalau misalnya ini tidak cocok, misalnya seperti ini modelnya, kita tinggal mengganti saja, kita ubah. Misalnya ini saya tambahkan seperti ini, kemudian ini saya tambah satu node di sini. Nah, saya tambah node di sini, saya buat misalnya seperti ini ya. Nah, saya buat misalnya seperti ini. Nanti di sini tahap boleh saja ya. Oke, ini juga warnanya kalau kuning saya rasa tidak terlalu cocok ya. Saya coba mengganti, ini kita mengganti warna. Ini tinggal klik saja ya. Nanti kalau klik kanan baru saya ucapkan klik kanan. Misalnya saya buat seperti ini. Oke, ini sepertinya akan lebih menarik. Ini nanti saya buatkan warnanya lebih tua dari ini ya. Saya klik ini, kemudian kita pilih edit color, kita pilih model. Nah, seperti ini. Nah, jadi tadi ini saya pilih edit color.
ya, kita pilih modelnya, model ini. Jadi kita cari yang lebih tua dari warna hijau ini tadi, misalnya seperti ini. Oke. Oke, ini kita, ini kenapa tidak berubah? Ya, sebentar ya. Saya coba ganti dengan warna ini. Oke. Saya coba ini. Ini kita buatkan edit color atau add color mode. Kita robah dia menjadi lebih tua dari ini. Kita pilih ini. Kita cari yang lebih tua dari dia. Oke, tetap saya bilang bahwa kalau dia klik biasa saja maka saya tidak omongkan, tapi kalau misalnya nanti klik kiri atau klik kanan maka saya akan omongkan seperti apa gitu ya. Oke, misalnya warnanya seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan teks, misalnya seperti ini. Kita tambahkan misalnya tutorial Corel Draw. X7 misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya saya buat seperti ini ya. Dimana kita taruh? Oke, untuk membagi per karakter adik-adik bisa tinggal tekan Ctrl K di dalam keyboard, maka satu kata bisa kita pindahkan seperti ini. Kita tinggal pilih font sesuai dengan yang kita maui, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian Corel Draw-nya misalnya kita buat lebih besar lagi. Nah, di sini kita coba membuat seperti ini ya. Oke, kita buat bold. Nah, ini. Kemudian biasanya Corelnya ini tidak bold. Jadi ini saja kita hilangkan boldnya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita mau merubah warna ini juga tidak masalah. Ini kita tinggal klik saja, pilih warna apa yang mau kita inginkan, misalnya warna orange seperti ini. Cocok tidak? Oke, saya rasa menarik juga ya, menarik juga, tidak terlalu difokuskan gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi teks untuk materi. Nah, misalnya kan ini kan kita buat flyernya untuk materi yang diinikan. Oke. Oke, tadi kita tambah materi karena di sini nanti kita akan mempromosikan sebuah tutorial ya, Corel Draw. Jadi kita sampaikan materi apa yang akan dibahas di tutorial ini, misalnya materi misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini saya ganti fontnya, ini saya buat boleh nanti dicoba font yang lain ya. Nah, misalnya seperti ini. Materi yang akan kita bahas misalnya seperti ini, kita boldkan. Oke, kita misalnya menambahkan sebuah rectangle di sini untuk membuat perbedaan antara materi ini, misalnya seperti ini. Kita zoom saja di sini karena pekerjaan kita di sini ya. Oke, nah kemudian saya select materinya saja. Ini lihat kursor saya klik, kemudian saya tarik kursornya. Kita tekan Ctrl Home ya, Ctrl Home. Ctrl Home seperti ini. Jadi teks ini sudah berada di atas. Kalau sebelumnya kan, kalau misalnya seperti ini, nah ini kalau seperti ini kita kasih warna rectangle-nya, maka teksnya akan tertutupi. Jadi kita tinggal select saja teks tadi, Ctrl Home seperti ini, maka dia akan membuat layar materi ini di atas dari rectangle tadi. Nah, misalnya ini saya hilangkan garis pinggirnya. Ini kita klik kanan di sini, maka garis pinggir dari rectangle ini akan hilang. Jadi nggak ada lagi garisnya gitu ya. Oke, di sini saya coba mengecilkan seperti ini, atau saya manipulasi lagi ini, convert to canvas. Kemudian saya buatkan satu modelnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Oke, ini materi yang akan kita bahas di dalam buku ini atau flyer ini gitu ya, brosur ini gitu ya. Kita sebutkan materi-materi apa yang akan kita bahas di dalam. Misalnya seperti yang tadi itu, kalau nggak salah saya, dan di sini saya udah coba ini kan ya.
kita buat dia misalnya, oke, kita buat saja satu, misalnya kita buat baletnya misalnya seperti ini. Saya buatkan bulat, kemudian kita buatkan warnanya warna hitam seperti ini, hilangkan garis pinggirnya seperti ini ya. Kemudian saya copy, saya pastekan, Ctrl C, Ctrl V ya, Ctrl Victor ya, Victor V, Victor. Kemudian ini saya tekan Ctrl Shift, maka kemudian tarik ke dalam seperti ini kursornya, maka ini saya ganti warnanya menjadi warna merah misalnya seperti ini. Nah, jadi sudah ada modelnya seperti ini. Warna hitamnya saya rasa tidak cocok, kita gunakan aja warna hijau tua lah misalnya. Oke, saya geser ini, kemudian saya ambil warnanya misalnya ini saja, atau warna biru hijau ini aja. Nah, misalnya seperti ini. Saya hilangkan garis pinggir, klik kanan ini ya, yang X itu, ini warna ini yang X. Kalau kita klik kanan, dia menghilangkan warna ya. Kalau klik kanan untuk warna garisnya, outline-nya, ini kan punya outline ini gitu ya. Kemudian yang merahnya ini juga punya outline, saya klik kanan warna X. Ini sama sebenarnya dengan yang di sebelah sini ya, cuman ini yang kita gunakan baru-baru aja gitu. Nah, ini warna merahnya saya hilangkan warna X-nya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan saja teks, misalnya materinya untuk membuat layout, misalnya seperti ini gitu ya. Oke, kita membuat layout seperti ini. Kita ganti fontnya, boleh saja, pilih saja font yang menurut adik-adik cocok. Misalnya saya gunakan konsul seperti ini, kurang menarik ya. Atau saya gunakan ini saja, DC ya, ini. Oke, boleh seperti ini ya. Oke, kemudian kita tinggal copy saja, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita tarik, tekan Shift supaya posisi ini sejajar ya. Nah, jadi ini tekan Ctrl C, Ctrl V, kemudian klik copy saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita tinggal ganti saja. Kita buat misalnya di sini membuat brosur misalnya seperti ini. Oke, ini tinggal kita warnai saja, boleh kita misalnya buat warnanya seperti ini, boleh, atau ini saya buat warnanya warna putih misalnya seperti ini. Nah, kita tekan F4, maka ini sudah berhasil kita buat seperti ini. Jadi kita coba buatkan kontaknya, hubungi kami. Nah, misalnya seperti ini ya kan. Oke, kita buat di sini menu hubungi kami, teks untuk hubungi kaminya kita ganti menjadi ini saja. Oke, saya buatkan bold, kemudian saya buatkan warnanya benar-benar hitam seperti ini. Oke, jadi kita tinggal buatkan saja alamatnya, jalan misalnya Jalan Suka Gang Mau misalnya ya kan, Gang Mau nomor 200, telepon misalnya 06145552688 misalnya ya. Oke, ini tinggal kita buat di sini seperti ini ya. Seperti ini, tinggal kita ganti saja fontnya misalnya seperti ini. Oke, ini kita buat rata tengah juga boleh. Ini teksnya center seperti ini. Ups, ini bukan center tapi light. Kita buat center seperti ini. Kita tinggal buat bold. Oke, kita buat dia misalnya seperti ini. Ini boleh juga kita resize ya, resize seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita mau ganti ini warnanya, boleh kita ganti warna kuning seperti ini, boleh juga ya. Oke, nah demikian adik-adik layout brosur kita yang sederhana ini kita sudah bisa terapkan ya. Di sini adik-adik boleh lihat tata letaknya bahwa ada sekitar misalnya 25% itu
kita gunakan untuk gambar, kemudian 50% untuk teks informasi yang mau kita sampaikan, kemudian ada sekitar 30% atau 35% untuk atau sisanya lah ya untuk kontak person yang kita ingin tampilkan di layout kita. Oke, nanti adik-adik coba buat layout ya, layout untuk membuat brosur untuk company profile adik-adik sendiri. Jadi nanti di classroom detailnya seperti apa saya sampaikan di desain, itu sebagai latihannya. Nanti akan saya berikan form untuk pengiriman latihannya. Oke, untuk lebih cantiknya kita Ctrl A saja semua, Ctrl A, kemudian saya pilih outline-nya saya hilangkan seperti ini, saya group, Ctrl G, kemudian saya export menjadikan sebuah gambar. Misalnya saya ekspor kemari ya, saya buatkan misalnya bitmap ya, bitmap atau PNG sajalah, PNG supaya lebih clear warna. Oke, saya ekspor, kita pilih selection karena selection ini yang kita select aja yang nantinya di convert gitu ya. Kita ekspor. Nah, kemudian di sini akan disampaikan hasil dari ekspor kita seperti ini. Saya okekan. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buka di My Document, sudah ada tadi layout brosurnya. Ini kalau saya buka melalui aplikasi aplikasi Windows-nya, misalnya seperti ini, saya lihat dengan foto, maka akan memunculkan hasil seperti ini. Inilah hasil dari desain kita tadi. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga saja materi ini bermanfaat untuk adik-adik. Ingat, latihannya nanti akan saya sampaikan melalui classroom, dan tools-tools yang kita gunakan tadi akan menjadi bahan kuis kita. Jadi adik-adik perhatikan videonya, nanti dijawab di kuis kita tools yang saya gunakan untuk membuat layout brosur seperti ini atau flyer seperti ini. Terima kasih, semoga adik-adik mengerti. Salam sehat selalu.